Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Atala Duima dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. A. Ada Renaissance. B. Merkantilisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan bangsa dunia. C. Reformasi gereja dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. D. Aufklärung dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Revolusi industri dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Renaissance. Pengertian Renaissance secara etimologi. Renaissance berarti kelahiran kembali atau kebangkitan kembali. Kata Renaissance sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Perancis yaitu re atau lagi kembali dan kata naissance atau kelahiran. Sedangkan dalam bahasa Latin setelah Renaissance berasal dari kata nascentia nascor atau natus yang setara artinya dengan kelahiran lahir atau dilahirkan. Perkembangan Renaissance. Masa Renaissance berlangsung mulai pada abad ke-15 hingga sekitar tahun 1650. Kemudian disusul zaman rasionalisme dan zaman modern. Sebelum muncul Renaissance, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan pada abad pertengahan atau The Dark Middle Age. Untuk keluar dari zaman kegelapan tersebut muncullah Renaissance. Dampak Renaissance. Sebagai gerakan perubahan, Renaissance memberikan sumbangan pemikiran bagi negara Eropa dan memberikan pengaruh terhadap negara-negara lain di dunia. Merkantilisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan bangsa dunia. Pengertian merkantilisme. Merkantilisme berasal dari kata merchants yang berarti pedagang. Merkantilisme berkembang di negara-negara barat pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Paham ini dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Thomas Munsir, James Stuart dari Inggris, Jean-Baptiste Colbert dari Prancis, dan Antonio Serra dari Italia. Tujuan merkantilisme adalah untuk melindungi perkembangan industri perdagangan dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara. Negara Inggris misalnya menjadikan praktik politik ekonomi merkantilisme dengan tujuan yaitu mendapatkan neraca perdagangan aktif, yaitu untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri, melibatkan pemerintah dalam segala lapangan usaha dan perdagangan, mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain yang akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangannya. Pelaksanaan merkantilisme di berbagai negara Eropa. Merkantilisme dianut oleh banyak negara di Eropa antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Perdagangan yang mereka lakukan bukan hanya dengan sesama bangsa Eropa, melainkan bangsa-bangsa lain di dunia termasuk Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu. Dampak merkantilisme bagi bangsa Indonesia. Setelah kita melihat pelaksanaan merkantilisme di beberapa negara Eropa, dapat disimpulkan bahwa merkantilisme melahirkan terbentuknya persekutuan dagang masyarakat Eropa seperti VOC atau Kongsi Perdagangan Belanda di Indonesia dan EIC atau Kongsi Perdagangan Inggris di India. Merkantilisme telah berpengaruh terhadap berbagai peristiwa penting dalam sejarah perekonomian dunia termasuk perekonomian Indonesia. Reformasi gereja dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Latar belakang terjadinya reformasi gereja. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu. Gerakan reformasi gereja. Pelopor reformasi gereja adalah Martin Luther 1483 sampai 1548, seorang pastor dan guru besar Universitas Wittenberg di Sachsen, Jerman. Ia merupakan pencetus gerakan reformasi Protestan di Jerman dengan cara melakukan protes kepada kekuasaan Paus. Terlebih lagi ketika ada peristiwa di mana Paus sudah bertindak keterlaluan dengan menjual surat-surat pengampunan dosa di luar batas. Dampak reformasi gereja. Dampak dan adanya gerakan reformasi Protestan di bawah Martin Luther dan John Calvin adalah sebagai berikut. Memberi sosial dan politik terhadap Eropa dan negara-negara barat.
menyebabkan pembaruan tatanan sosial, ekonomi, dan politik pada awal abad ke-16. Gerakan reformasi menimbulkan perpecahan agama dalam negara. Reformasi juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil seperti Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Berbagai lembaga misionaris berlomba-lomba mengembangkan agama Kristen di kalangan pribumi. Aufklärung dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Latar belakang Aufklärung. Aufklärung berarti perpecahan atau act of enlightenment dalam literatur berbahasa Inggris. Nama tadi diberikan kepada zaman ini karena manusia menjadi cahaya baru dalam rasionya. Tahap perkembangan Aufklärung. Gerakan Aufklärung mulai berkembang di Inggris. Suasana politik mengizinkan pemikiran bebas karena sejak tahun 1693 undang-undang menjamin kebebasan mencetak. Dari sana gerakan intelektual ini berpindah ke Prancis. Pengaruh Aufklärung terhadap Indonesia. Pengaruh Aufklärung di Eropa menyebabkan terjadinya politik etis, sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Saat itu kondisi masyarakat Belanda banyak yang mendukung untuk mengurangi penderitaan rakyat Pulau Jawa. Revolusi industri dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Pengertian revolusi industri. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Tahap perkembangan industri. Pada akhir abad pertengahan, kota-kota di Eropa berkembang sebagai pusat kerajinan dan perdagangan. Warga kota atau kaum borjuis yang merupakan warga berjiwa bebas menjadi tulang punggung perekonomian kota. Tujuan revolusi industri. Yang pertama mencari pemasaran, kedua mencari bahan baku atau bahan mentah, ketiga tenaga yang murah. Dampak revolusi industri. Ada 6, yaitu munculnya industri secara besar-besaran, peningkatan mutu hidup menjadi lebih dinamis, manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Harga barang menjadi murah. Mengapa bisa murah? Coba bayangkan beberapa ongkos produksi sehelai baju yang diproduksi dengan mesin dibandingkan diproduksi dengan alat-alat tradisional. Meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri. Berkembangnya kapitalisme modern. Yang terakhir, golongan kapitalis mendesak pemerintah untuk menjalankan imperialisme modern. Pengaruh revolusi industri terhadap perubahan politik dan sosial ekonomi di Indonesia. Revolusi industri yang terjadi di Eropa dan di Inggris khususnya membawa dampak di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Di bidang sosial munculnya golongan buruh yang hidup menderita dan berusaha berjuang untuk memperbaiki nasib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.